Sudrajat Dimyati bersama 6 tersangka lainnya ditahan KPK terkait kasus dugaan suap penanganan perkara di Mahkamah Agung. KPK menyita barang bukti uang senilai 205.000 dolar Singapura atau sekitar 2,2 miliar rupiah dan 50 juta rupiah. Hakim Agung yang katanya terlibat kalau tidak salah 2 itu juga harus diusut dan hukumannya harus berat juga karena ini hakim itu kan benteng keadilan ya. Kalau sampai itu terjadi jangan diampuni dan jangan boleh ada yang melindungi karena sekarang zaman transparan. Nas antahkumu bil adil. Kalau engkau bertahkim menegakkan hukum atau memerintah di antara sesama manusia, hendaknya kamu menegakkan hukum dengan adil. Bagaimana caranya orang menegakkan hukum tidak dengan adil? Hukumnya dimain-mainkan, hukumnya dijual belikan, hukumnya disuap, hakimnya, polisinya, jaksanya dibeli. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Hakim yang mudah disuap pinter tapi tidak berakhlak. Jaksa yang mudah disuap pinter tapi nggak berakhlak. Polisi yang mudah hakamtum bainan nas antahkumu bil adil. Kalau engkau bertahkim menegakkan hukum atau memerintah di antara sesama manusia, hendaknya kamu menegakkan hukum dengan adil. Bagaimana caranya orang menegakkan hukum tidak dengan adil? Hukumnya dimain-mainkan, hukumnya dijual belikan, hukumnya disuap, hakimnya, polisinya, jaksanya dibeli, pengacaranya menyuap dan disuap sekaligus. Polisi yang mudah disuap pinter tapi nggak berakhlak. Tentara yang bisa disuap pinter nggak berakhlak. Pejabat DPR yang bisa disuap, DPR yang pinter tapi nggak berakhlak. Maka kuncinya yuk sama-sama kita obati semua itu dengan revolusi akhlak. Orang kalau akhlaknya baik tidak akan korupsi. Orang kalau akhlaknya baik tidak akan berbuat zalim. Orang kalau akhlaknya baik tidak akan menyusahkan rakyat. Orang kalau akhlaknya baik, saudara, tidak akan merusak negeri. Orang kalau akhlaknya baik, saudara, dia tidak akan menghina agama, menghina Rasul, menghina Al-Quran. Tidak. Orang kalau akhlaknya baik, saudara, maka semua yang keluar dari dirinya adalah kebaikan. Orang kalau akhlaknya baik, matanya akan digunakan untuk memandang yang baik, telinganya akan digunakan untuk mendengar yang baik. Saudara, akalnya akan digunakan untuk berpikir yang baik, tangannya akan digunakan untuk bekerja yang baik, kakinya akan digunakan untuk melangkah ke arah yang baik. Kalau akhlaknya sudah baik, maka yang akan lahir dari dirinya adalah aneka ragam kebaikan. Dan kalau itu terjadi, maka insya Allah Indonesia juga akan menjadi baik dan berkah. Amin ya Rabbal. Kita harus punya kepribadian, punya prinsip, punya karakter. Ketika pemerintah benar, kita dukung. Dukungnya tidak pamrih apa-apa. Ketika pemerintah kita anggap salah, kita kritik. Kritiknya bukan tendensi ingin melengsarkan atau ingin menjelekkan, tidak. Itulah gunanya civil society. Gunanya qawwah madaniyah, yaitu Nahdlatul Ulama. Negara sebesar apapun harus punya ada kekuatan civil society. Kalau di Eropa kekuatan civil society gereja. Persatuan gereja itulah menjadi kekuatan civil society. Penyeimbang pemerintah. Kekuatan politik diimbangi oleh kekuatan yang non politik. Ormas, LSM sebenarnya adalah kekuatan civil society. Jamiah-jamiah dari kekuatan civil society, bukan kekuatan politik, bukan pegawai negeri, bukan di bawah birokrasi, tidak. Di luar itu semua, tapi fungsinya memberikan keseimbangan terhadap perjalanan politik bangsa ini. Maka PBNU harus selalu kritis terhadap pemerintah. Harus selalu kritis, tidak boleh diem. Minyak goreng langka, harus dikritik dong. BBM naik, harus kritik dong. Barang-barang naik semua, harga-harga naik semua, harus bersuara itu, nggak boleh didiamkan. Itulah petunjuk bagi orang yang mau bertakwa. Jadi orang yang mau bertakwa itu pedomannya Al-Quran. Seluruh isi Al-Quran itu adalah jalan menuju takwa. Kemudian ada sunnah Rasul.
Itu adalah pedoman ketakwaan kita kalau kita ingin menjadi manusia yang benar-benar bertakwa. Nah, karena begitu banyaknya uraian takwa itu, maka pada siang hari ini saya akan mengajak kita mengambil satu hal kecil saja, yaitu bertakwa itu antara lain adalah menegakkan keadilan di dalam hidup ini di antara kita sesama manusia, bahkan keadilan juga terhadap alam. Jadi bagi siapa yang mau bertakwa, antara lain adalah tegakkan keadilan. Apa itu keadilan? Keadilan itu kalau di dalam bahasa Arabnya ya mahallu syai'alah, qat'u syai'alah mahallihi. Meletakkan sesuatu atau waqfu syai'in ala mahallihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya secara proporsional. Oleh sebab itu Allah mengatakan kalau Anda mau bertakwa, firman Allah itu menyebutkan begini, i'dilu huwa aqrabul littaqwa. Berbuat adillah kamu, karena berbuat adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Lalu ketakwaan itu apa? Ketakwaan itu meletakkan sesuatu pada tempatnya, memberi seseorang sesuai dengan haknya, melakukan sesuatu sesuai dengan aturan-aturan hukum yang menentukannya. Itulah namanya adil. Oleh sebab itu di dalam Al-Quran itu disebut orang yang tidak berlaku adil itu termasuk orang jahiliyah. Oleh sebab itu orang yang menegakkan aturan-aturan itu, kalau dalam arti hukum yang berpedoman pada aturan-aturan tertulis hukum misalnya, itu belum tentu adil juga. Karena keadilan itu ada di rasa juga. Misalnya begini, di Al-Quran itu di dalam surat An-Nisa Allah berfirman, wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Kalau engkau bertahkim, menegakkan hukum atau memerintah di antara sesama manusia, hendaknya kamu menegakkan hukum dengan adil. Itu artinya apa? Ada orang menegakkan hukum tidak dengan adil. Bagaimana caranya orang menegakkan hukum tidak dengan adil? Hukumnya dimain-mainkan, hukumnya dijual belikan, hukumnya disuap, hakimnya, polisinya, jaksanya dibeli, pengacaranya menyuap dan disuap sekaligus. Itu hukum tapi tidak adil. Maka Allah menegaskan antahkumu bil adil. Hendaknya kamu berhukum dengan adil, karena belum tentu hukum itu adil meskipun namanya hukum. Putusan hakim banyak yang tidak adil karena dia hanya menegakkan aturan, tidak menegakkan hukum. Sementara aturan itu bisa dimain-mainkan. Lalu dasarnya apa ketakwaan itu? Dasarnya ya hati nurani, kehati-hatian ketika ada hukum yang bermacam-macam. Menjadi kasus mana yang menurut hati nurani dan dibenarkan oleh Allah atas bisikan nurani kita, inilah hukum yang akan ditegakkan. Itulah keadilan. Hadirin sekalian, oleh sebab itu di dalam Al-Quran itu disebutkan juga, wala yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu. Jangan sampai kebencianmu kepada satu kaum, kepada satu kelompok menyebabkan kamu tidak adil.